Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan bagaimana kesempatan yang indah sudah diberikan kepada kita semua, di mana pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami, di mana kami Engkau berikan kesempatan untuk bisa masih menjalani kehidupan, dan juga terima kasih untuk penyertaan dan penjagaan-Mu selalu ya Tuhan. Dan terima kasih atas tuntunan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kami dan bisa menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan, ampun dosa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Di mana di sini Tuhan berfirman, Dia menyatakan bahwa janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada kamu pun berada. Di sini janji firman Tuhan menyatakan bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan tidak boleh gelisah dan khawatir. Ini adalah satu kata-kata Tuhan terakhir kepada murid-muridnya, di mana di masa itu Ia mengetahui mereka kebingungan dengan keterangan mengenai kematiannya. Pada saat itu kematian Yesus sudah diberitahukan kepada murid-murid Yesus, dan dengan keterangan dan jadi sekarang Ia membicarakan tentang pengharapan, di mana Ia kemudian memberikan mereka pandangan menyeluruh bagaimana pertikaian besar akan diungkapkan. Ia menekankan bahwa Ia akan pergi untuk mempersiapkan rumah yang kekal bagi mereka dan untuk kita semua. Dan Ia menekankan bahwa Ia akan pergi untuk mempersiapkan rumah kekal bagi mereka, dan bahwa Ia juga mempersiapkan untuk hidup bahagia di rumah itu. Jadi di sini Tuhan berjanji kepada kita semua bahwa pada saat ini kita tidak usah khawatir dan gelisah. Pada saat ini Tuhan juga sedang mempersiapkan sesuatu yang indah untuk kita semua, di mana kita akan disiapkan di tempat di mana itu adalah rumah yang kekal bagi kita semua, dan mempersiapkan kita semua untuk hidup bahagia di rumah yang kekal itu. Ini adalah kata-kata yang masih membawa penghiburan untuk mereka dan untuk kita semua di sini, yang bimbang, yang kecewa, yang lelah atas pergumulan dan perjuangan mereka terhadap godaan. Yesus menekankan sekali lagi untuk sepanjang masa bahwa tidak ada banyak jalan menuju surga, bahwa Ia adalah satu-satunya jalan. Ia ingin para muridnya dan kita memahami bahwa selama waktunya di bumi Ia tidak mengatakan kualitas dan tidak melakukan kuasa di mana kita juga tidak memiliki iman kepadanya. Jadi di sini yang lebih berkuasa dalam kehidupan kita adalah iman kita kepada Tuhan, bukan kuasa-kuasa yang seperti kayak dipertontonkan dengan apa dan ditunjukkan, ditonjolkan, bukan seperti kuasa seperti itu. Tetapi di sini adalah kuasa, yaitu pengharapan dan iman kita kepada Tuhan kita. Dan Yesus juga menekankan di dalam sepanjang masa bahwa tidak ada banyak jalan dan Ia satu-satunya jalan, dan semua pengikutnya dapat mengikuti kemanusiaannya. Jadi semua pengikutnya di sini juga kita semua bisa mengikuti kemanusiaannya, di mana Dia hanya bisa berserah kepada Tuhan saja, kepada Bapa di surga saja. Itulah kuasa yang terbesar yang bisa kita andalkan dalam kehidupan ini. Dan itulah yang Yesus lakukan pada saat Dia menjadi sebagai manusia. Dan Roh itu harus dikaruniakan sebagai suatu perantara.
yang menghidupkan kembali, dan tanpa hal ini pengorbanan Kristus akan sia-sia. Roh yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah yang selalu menuntun kita ke dalam jalan kebenaran dan juga kebaikan. Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga ini dari kealahan, dan itu adalah Roh Kudus yang akan datang dengan kuasa dan tenaga yang tidak berkurang melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Rohlah yang menyukseskan apa yang telah dikerjakan oleh penebus dunia, yaitu Yesus Kristus. Dengan roh hati dijadikan suci, dengan perantaraan roh orang percaya mengambil bagian dari sifat ilahi. Bukan sekedar mengabarkan atau mengajarkan kebenaran tentang Roh Kudus, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran yang menghidupkan kebenaran yang sudah dipelajari oleh kita semua. Dan pengetahuan akan kebenaran itulah hidup yang harus kita lakukan. Kristus telah memberikan Roh-Nya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Dan adalah pekerjaan Roh Kudus untuk menghasilkan dalam diri manusia tabiat yang sama yang telah ditunjukkan oleh Yesus di bumi. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita hidup oleh Roh. Karena hanya dengan kuasa Roh Kuduslah kecenderungan-kecenderungan kita untuk melakukan yang jahat akan bisa dikalahkan. Tetapi apabila kita tetap berkeras hidup bersandar pada pemikiran kita sendiri, bersandar pada kejahatan, maka kuasa setanlah yang akan bekerja, dan kuasa setan tidak akan membawa kita kepada kebaikan tetapi kepada kebinasaan. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati.